Mari kita lanjut belajar tentang katrol. Masih semangat terus belajar IPA ya? Oke. Yang pertama, katrol tetap. Keuntungan mekanisnya 1. Katrol tetap digunakan untuk menarik balok 300 Newton. Tentukan besar gaya untuk menarik balok tersebut. Oke, km W per F. Nilai keuntungan mekanis dari katrol tetap 1, sehingga masukkan angkanya km 1 W 300 per F kali silang, sehingga F diperoleh 300 Newton. Untuk yang kedua, katrol tunggal bergerak digunakan untuk menarik beban jika orang yang menarik beban memerlukan gaya 200 Newton. Tentukan berat beban tersebut. Km, keuntungan mekanis dari katrol tunggal bergerak adalah 2. Pak, sebetulnya dari mana bisa diperoleh 2? Kalian lihat dari gambarnya. Nilai km diperoleh berapa? Sebetulnya dari terjadi berapa tegangan tali akibat tarikan gaya. Misalnya, karena tali ini ditarik oleh gaya ke sana, maka akan muncul tegangan tali di sini. Dan karena tali yang satunya dihubungkan dengan titik tumpu di sini, di tali di sini, nggak bisa bergerak, sehingga akan juga terjadi tegangan tali yang arahnya ke atas, ikut menahan beban. Karena ada 2, maka nilai km-nya 2. Oke, lanjut kembali ke soal. Km W per F, kita sudah cari km-nya 2, gaya 200 kali silang, 200 kali 2, 400 Newton. Dan yang ketiga, perhatikan gambar katrol majemuk. Berikutnya katrol majemuk. Oke, sebelum kita ke gambar soal nomor 3, perhatikan dulu gambar katrol majemuk yang lain. Katrol majemuk itu jenisnya bermacam-macam. Inti dari katrol majemuk adalah memiliki jumlah katrol yang lebih dari 1. Nah, karena jumlah katrolnya beda-beda, maka sistem katrolnya pun juga beda. Otomatis juga nilai keuntungan mekanis juga akan berbeda. Nah, misalkan dari gambar yang paling kiri dulu. Caranya seperti tadi. Bagaimana cara memperoleh keuntungan mekanis dari suatu katrol? Kalau ditarik, maka akan terjadi berapa tegangan tali. Itulah juga jumlah atau nilai dari keuntungan mekanisnya. Kalau ini ditarik, maka tali yang ini juga akan ikut ketarik ke sana. Ini lanjut narik ke sini, ketarik talinya. Nah, berarti gambar yang ini nilai km-nya 2. Ya. Kemudian gambar yang tengah sama dengan gambar di soal nomor 3, kita bahas nanti. Bagaimana kalau gambar yang paling kanan? Sama juga, ada 3 katrol di sini. Ini tadi 2 katrol, ini 4 katrol, ini 3 katrol. Ini ditarik gaya F. Ketika ini tarik ke sana, maka tali ini akan tegang, narik ke atas. Ini narik ke atas terhubung dengan tali yang di sini, maka ini juga akan ketarik juga. Nah, akibatnya ada 2 tegangan tali di sini. Berarti keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini juga 2. Km sama dengan 2. Kembali ke soal. Katrol majemuk dari gambar nomor 3. Untuk menarik beban 240 Newton, tentukan besar gaya.
F. Harus berapa besarnya supaya diperoleh beban, supaya bisa untuk mengangkat beban ini. Nah, sama seperti tadi, kalau ini ditarik, maka akan terjadi berapa tegangan tali. Oh, ini narik ke sana. Ini lanjut terhubung dengan tali yang ini juga. Ini ketarik ke sana terhubung dengan tali yang ini, akibatnya ini ketarik ke sana. Tali yang ini ketarik ke atas, maka akan narik tali yang ini. Kelihatan ya, tali yang kecil ini. Nah, jadi ada berapa tegangan tali? 1, 2, 3, 4. Sehingga nilai keuntungan mekanis dari katrol majemuk yang gambarnya atau sistemnya seperti ini adalah 4. Nah, hati-hati. Kalau katrol tetap, kalian boleh hafalkan KM-nya selalu 1. Katrol bergerak atau katrol tunggal bergerak, KM-nya selalu 2. Boleh kalian hafalkan. Tapi untuk katrol majemuk tidak bisa dihafalkan KM-nya 4, KM-nya pasti 2, tidak. Tergantung bagaimana gambar katrolnya, bagaimana sistem talinya. Kalian cari seperti tadi, ada berapa tegangan tali, itulah KM-nya. Oke, lanjut ke perhitungan. Diperoleh KM 4, KM W per F, KM-nya 4, bebannya tadi W 240, sehingga diperoleh F kali silang F, 4 pindah ruas jadi di bawah, 240 dibagi 4, diperoleh 60 Newton. Sekian untuk pembahasan soal katrol di materi ini.